Selamat pagi Mas Budi Kukuh. Ya, selamat pagi Mas Danet. Luar biasa Mas Budi Kukuh ini. Jadi beberapa beberapa minggu kemarin kami mendengar beliau sakit dan analisa dokter melalui CT scan. CT scan Ya, CT scan. melalui CT scan terjadi penyumbatan di kepala. Teman-teman kaget semua dan takut semua pastinya. Secara manusia kami takut melihat keadaan Mas Budi Kukuh. Tetapi hari ini kita lihat Mas Budi sehat lagi. Luar biasa pertolongan Tuhan. Nah, kita akan dengar cerita dia ya. Bagaimana tentang hal itu kemarin Mas Budi? Ya, awal saya kemarin merasakan sakit pada saat saya antar istri saya di daerah Cikarang. Itu daerah industri ya, di Cikarang itu. Tiba-tiba saya merasa kan mual. Lalu pusing seperti orang sakit kepala itu pusing. Terus saya muntah. Nah, saya berpikir wah ini ada apa nih? Ini kan gejala apa ya? Kayak semacam gejala yang agak berat itu ya. Karena beberapa tahun lalu saya pernah kena stroke. Saya berpikir wah ini jangan sampai terulang lagi nih apa gejala ini mengarah ke stroke itu. Lalu saya telepon istri saya saya sedang merasa tidak enak badan gini-gini, saya mual dan muntah. Lalu kemudian istri, oke kita pulang dulu, kita langsung nanti kita ke rumah sakit deh katanya. Iya. Nah, pada waktu itu saya langsung pulang ya bersama istri saya. Saya membawa mobil sendiri itu masih bawa mobil sendiri dari ya? Cikarang ya ke Depok ya. Padahal sempat muntah sebelumnya. Ya, sempat muntah. Lalu saya bawa, dalam kondisi masih pusing sakit kepala, saya bawa mobil ya pelan-pelan ya. Walaupun di jalan tol saya mungkin kecepatan ya sekitar 60, 80 lah paling cepat. Iya. Nah, itu saya masih merasakan kebaikan Tuhan ya. Tuhan masih menjaga saya gitu loh. Wah, saya bisa sampai di Depok dengan selamat lah. Lalu saya memutuskan di jalan itu, wah kita ke rumah sakit mana ya? Kita ke rumah sakit yang terdekat aja dari rumah lah, gitu, saya pikir. Kebetulan rumah saya di Alam Permai itu ya. Nah, di belakang komplek itu kan ada rumah sakit besar itu namanya Rumah Sakit Alia. Rumah Sakit Bunda Alia di Jalan Kartini. Nah, itu tidak jauh dari rumah saya. Saya pikir saya situ saja untuk observasi terlebih dahulu sebenarnya. Lalu akhirnya kami ke dokter. Pada saat itu kami hanya mendaftar dokter penyakit, dokter umum lah. Iya. Saya pikir dokter umum saja lah gitu. Nah, di sini juga ketika saya cek itu sebelum ke dokter itu kan ada periksa timbang, lalu cek tensi dan suhu ya. Iya. Di situ, nah di sini saya melihat ada suster yang menyarankan justru malah dia baik sekali. Bapak lebih baik dengan gejala seperti ini ke dokter saraf katanya. Wah, enggak, saya mau ke dokter umum. Tapi akhirnya kami berdiskusi, lebih baik ke dokter saraf gitu kan. Dan puji Tuhan pada saat itu dokter saraf sedang praktek juga. Kita hanya menunggu mungkin sekitar 30 menit lah. Untuk beralih dari dokter umum ke dokter saraf. Akhirnya kami berobat ke dokter saraf itu. Nah, disitulah dokter saraf memutuskan Bapak harus dirawat katanya. Wah, gejala ini kan saya juga berpikir, wah seperti gejala-gejala stroke ini saya pikir kan. Kalau stroke ini kan akan membahayakan saya sendiri, apalagi mengalami kelumpuhan sebelah biasa kalau stroke itu. Akhirnya saya setuju dengan dokter untuk dirawat. Nah, dokter memberikan treatment yang cukup baik waktu itu. Disarankan saya untuk CT scan. Nah, ini pun kayaknya seperti jalan Tuhan ya. Ketika saya memutuskan ke dokter umum, ternyata ada petunjuk untuk mengarah ke dokter saraf. Itu ada arah yang baik gitu. Jadi saya bisa lebih tahu lebih segera penyakit saya. Akhirnya saya dirawat di hari kedua, bahkan langsung saya menjalani CT scan. Waktu ada keputusan CT scan ya, waktu itu melihat hasilnya ada penyumbatan, perasaan saat itu apa? Ya, pada saat saya harus CT scan. Itulah saya tidak mau terulang lagi kan, saya merasa takut sekali karena kan
beberapa waktu sebelumnya, sekitar 2 atau 3 tahun lalu, saya kan mengalami stroke. Iya. Saya tidak ingin terulang lagi kejadian itu gitu loh. Iya. Saat ketahuan ada penyumbatan, Ya, itu gimana? awalnya kan dokter hanya menduga ya, seperti ada penyumbatan ini. Saya lihat dokter itu profesional, jadi melihat dari gejala-gejala saya dikasih treatment terapi sedikit, dia langsung tahu, wah, ini kayaknya saya harus CT scan, takutnya ada penyumbatan menurut dokter itu. Saya pun juga merasa was-was kan, langsung was-was lah. Kalau sampai ada penyumbatan kan artinya arahnya adalah penyakit yang lebih berat. Akhirnya selama hari kedua saya dirawat, saya menjalani CT scan. Kemudian begitu sorenya dokter visit menyatakan, Pak, ini ada penyumbatan di kepala bagian atas. Justru gejala saya yang di leher ini, yang sakit di leher malah, enggak Pak, itu bukan di leher, ini adanya di atas kepala. Ini penyumbatan ini sudah lama katanya. Wah, kaget juga saya kan kalau udah lama ya kan. Artinya 2 atau 3 tahun lalu yang saya merasa pernah mengalami stroke itu masih berlanjut penyumbatan itu. Untung sekali ya, pada saat itu saya sangat bersyukur ya, Tuhan memberikan petunjuk bahwa ini ada penyakit yang harus segera dituntaskan. Akhirnya kami menjalankan saran dokter untuk mengalami pengobatan yang lebih mendalam, yaitu saya akhirnya diberikan obat pengencer darah. Itu treatment yang memungkinkan selain operasi. Kalau operasi mengerikan sekali saya bilang. Kalau operasi itu kan 50-50 ya. Itu dan resikonya berat. Akhirnya dokter menyarankan untuk treatment obat pengencer darah secara rutin. Puji Tuhan sampai sekarang akhirnya setelah saya menjalani perawatan selama 3 hari, saya boleh pulang dan saya menjalankan terus perawatan treatment obat pengencer darah ini. Puji Tuhan sampai setelah saya kontrol pun, setelah seminggu itu saya kontrol dan tidak ada masalah lagi mengenai pusing-pusing saya. Sampai saat ini saya puji Tuhan sudah sehat. Terus kata-kata untuk kita semua dalam hal apabila mengalami darurat ataupun tentang kesehatan, mungkin ada saran-saran dari... Ya, mungkin buat teman-teman yang mengalami seperti saya ya, mungkin pusing-pusing itu segeralah memeriksakan diri ke dokter, jangan tunda-tunda. Di samping kita pun tetap berdoa ya. Yang tadi saya kan dalam perjalanan dari Cikarang ke Depok itu kan cukup jauh. Sepanjang jalan saya berdoa aja. Semoga saya tiba di rumah sakit dengan selamat dan mendapatkan pelayanan yang baik. Ternyata ya itu pelayanannya baik sekali di rumah sakit itu. Di mana diarahkan untuk segera ke dokter saraf dan menjalankan treatment pengobatan yang dan tepat. Jangan panik ketika ada vonis yang seperti itu ya. Ya betul ya, kita tetap berharap kepada Tuhan ya, supaya tetap berdoa untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang lebih akurat, lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi Gugo atas kesaksian yang luar biasa, dari penyumbatan di kepala hingga sekarang sehat kembali berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih. Sudah menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih Mas Budi Gugo. Terima kasih Mas Ana. Terima kasih teman-teman.